Perancis itu mengalami konflik yang pertama dengan dunia Islam pada masa yang sangat awal sekali, zaman Tariq bin Ziyad itu, zaman Daulah Umayyah. Mari kita mulai diskusi kali ini kita mulai dengan Gus Yahya dulu, Kiai Yahya Khalil Stakuf. Gus Yahya, mungkin jenengan juga sangat mengikuti kejadian beberapa waktu terakhir. Saya mau minta tanggapan jenengan tentang apa yang terjadi belakangan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabbihi wa wala. Hukum tentang blasfemi, hukuman terhadap blasfemi, ya, atau ya sabul Islam kalau di wacana kita. Ini kan sebetulnya pada hakikatnya muncul dari nalar supremasis. Kenapa kita ingin menghukum orang yang menghina Islam? Karena kita merasa punya supremasi terhadap yang lain. Nah, makanya misalnya di dalam khazanah fikih itu ada pandangan tentang berbagai macam pandangan tentang hukuman yang selayaknya dijatuhkan kepada orang yang menghina Islam atau menghina simbol-simbol Islam yang disucikan oleh Islam seperti Nabi dan lain-lain. Maka mulai dari takzir sesuai kebijakan pemerintah sampai dengan hukuman mati. Nah, jadi ya dulu Islam tuh memang pernah jadi supremasis dulu itu. Islam itu penakluk, penjajah dan seterusnya, dan ini kenyataan. Nah, pada masa lalu hukuman yang atau hukum yang dibangun atas dasar nalar suprematisme ini wajar, karena suprematisme itu pada waktu itu menjadi semacam mekanisme pertahanan dari satu entitas politik termasuk Islam, dan itu dilakukan tidak hanya oleh Islam saja, tapi juga oleh yang lain. Kita tahu bahwa di dalam sejarah Nasrani pernah ada hukum inkuisisi, dan juga pada agama-agama yang lain. Nah, saya melihat bahwa apa yang sedang terjadi di Perancis baru-baru ini itu sebetulnya juga salah satu bentuk wujud dari gejala suprematisme juga. Orang-orang itu mempersoalkan pidatonya Macron, menganggap bahwa Macron dalam pidatonya menghina Islam. Nah, saya sendiri tidak tahu bagaimana terjemahan dari pidatonya itu karena nggak ngerti bahasa Perancis. Belakangan ada kabar bahwa orang-orang itu salah paham dengan ucapan Macron. Nah, tapi menurut saya memang sejak awal bukan soal pidatonya Macron yang menjadi masalah. Misalnya kemarin-kemarin diberitakan Macron dianggap menghina Islam karena mengatakan bahwa Islam sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Nah, saya melihat sebetulnya pernyataan itu bukan penghinaan, itu cuma ngomong soal fakta saja, karena faktanya memang sedang ada krisis. Nah, sebetulnya yang justru ya yang menghina itu adalah Charlie Hebdo itu.
Yang pertama kali menghina dengan karikatur jelas-jelas menghina, melecehkan. Dan kemudian ketika terjadi penyerangan terhadap guru yang menunjukkan karikatur itu kepada murid-murid, disembelih gurunya itu. Kemudian pemerintah Perancis menyatakan pembelaannya terhadap apa yang dianggap sebagai hak kebebasan berekspresi dengan cara memproyeksikan kartun, persis kartun yang menghina Nabi Muhammad itu ke satu gedung pemerintah. Sengaja diproyeksikan di situ, besar sekali. Nah, kenapa tindakan seperti yang dilakukan oleh Charlie Hebdo itu mendapatkan bukan hanya pembelaan dari pemerintah Perancis sebetulnya, tapi juga dari mungkin publik Perancis pada umumnya, atau mayoritas publik Perancis. Karena memang Perancis itu punya sejarah perlawanan terhadap agama. Gagasan laicite itu kan muncul karena perlawanan terhadap supremasi agama. Tapi kemudian belakangan ini berkembang menjadi semacam supremasi dari sekularisme. Di Eropa Barat, seperti Perancis itu, kalau orang menghina agama ya enggak apa-apa. Tapi kalau orang menghina LGBT misalnya, itu bisa mendapatkan sanksi yang cukup berat. Saya tidak tahu apakah ada sanksi hukum, tapi sanksi sosialnya bisa berat. Orang bisa kehilangan pekerjaan, orang bisa dicaci maki secara rame-rame, dipersekusi dan sebagainya. Bahkan saya mendengar di Swedia misalnya, ada hukum yang melarang orang mengecam perkawinan sesama jenis. Jadi itu dianggap blasfemi terhadap hak asasi dari kaum LGBT. Sehingga di sana terjadi misalnya kalau ada seorang pastor atau imam gereja Kristen berkhotbah di gerejanya menentang perkawinan secara sesama jenis, itu bisa dihukum. Karena blasfemi terhadap kebebasan itu. Blasfemi terhadap apa yang mereka anggap sebagai hak asasi kaum LGBT gitu. Nah, jadi saya melihat pertama bahwa fenomena di Perancis itu buat umat Islam itu blasfemi terhadap Islam, tapi di sisi lain sebetulnya ada, saya melihat itu sama dengan persekusi, kalau tidak persekusi mental. Dan bukan hanya kepada umat Islam, karena itu juga dilakukan kepada agama-agama yang lain, kepada Yahudi maupun Nasrani. Salah satu kartun yang diproyeksikan di dinding gedung pemerintah itu kartun yang isinya gambar tisu toilet itu, yang buat itu loh, buat paper di toilet itu. Ya. Yang satu ditulisi Quran gitu. Yang satunya Taurat, satunya Injil itu. Jadi itu untuk mengatakan bahwa sebetulnya Quran, Taurat, Injil sebetulnya hanya pantas untuk jadi alat cebok. Dan itu diproyeksikan di gedung pemerintah besar-besaran. Nah, ya menurut saya ini salah satu bentuk persekusi terhadap umat beragama, karena kalau kita menghormati hak orang lain untuk berkeyakinan, kita juga harus menghormati simbol-simbol yang disucikan oleh para pemeluknya. Nah, ini yang pertama. Nah, masalah yang muncul di Perancis itu berarti dengan demikian sebetulnya bukan soal Islam lawan Kristen, tapi soal sekularisme ekstrim
yang cenderung menganggap agama sebagai lawan, sebagai pihak yang harus ditekan karena dianggap berbahaya, dianggap tahayul ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian disalahpahami oleh banyak orang, khususnya umat Islam, dianggap bahwa apa yang terjadi di Perancis itu adalah permusuhan kepada Islam saja, bahkan dianggap sebagai permusuhan oleh orang Kristen terhadap Islam. Itu sebabnya pembunuhan yang terjadi kemudian dilakukan oleh orang Tunisia itu, Ibrahim Isawi, ya, itu dilakukan terhadap orang Kristen di gereja karena dia menganggap bahwa ini adalah serangan oleh orang Kristen kepada Islam. Padahal seperti saya katakan tadi, ini sebetulnya soal serangan dari sekularisme ekstrim kepada agama-agama. Nah, kenapa Abdullah Isawi punya anggapan seperti itu, bahwa ini serangan Kristen terhadap Islam? Karena memang pernah ada sejarah panjang sekali ketika dunia Islam atau peradaban Islam yang direpresentasikan oleh Turki Utsmani berabad-abad berkonflik melawan Eropa Kristen. Dan baru berakhir baru seabad yang lalu, setelah berkonflik mungkin saya tidak tahu, mungkin lebih dari 5 abad sejak berdirinya Turki Utsmani. Bahkan sebetulnya Perancis itu mengalami konflik yang pertama dengan dunia Islam pada masa yang sangat awal sekali, zaman Tariq bin Ziyad itu, zaman Daulah Umayyah, awal abad ke-8 itu. Tariq bin Ziyad itu kan sudah masuk sampai ke dalam daratan Perancis sebelum dihentikan oleh siapa namanya, salah seorang jenderal Perancis pada waktu itu. Nah, maka memang ada latar belakang sejarah konflik yang panjang yang membentuk persepsi pola berpikir dari banyak orang. Nah, di Eropa sendiri sebetulnya sekarang ini ada potensi konflik atau kontroversi antara sekularisme yang terutama berkembang di Eropa Barat dengan masyarakat yang masih menginginkan identitas Kristen yang lebih kuat terutama di bagian Eropa Timur. Kita tahu belakangan ini ada ketegangan antara misalnya Hungaria dengan Jerman dan tentu saja Perancis, antara di situ juga melibatkan negara-negara Eropa Timur seperti Lituania, Estonia, Slovakia, Slovenia, dan lain-lain. Nah, dan ini ketegangan ini sebetulnya juga merambah sangat terasa di akar rumput masyarakat di Eropa. Ada ketegangan tentang bagaimana sebetulnya hubungan antara sekularisme dengan agama. Nah, kalau kita lihat secara lebih luas, kita melihat bahwa ini sebetulnya juga merupakan masalah dalam skala global. Ketika sekarang ini masyarakat global ini sedang bergerak menuju terwujudnya satu peradaban tunggal, ketika batas-batas yang memisahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu masyarakat
dengan masyarakat yang lain semakin tidak efektif, bahkan semakin tidak relevan. Sehingga apa yang terjadi di satu belahan dunia ini sangat berpengaruh terhadap belahan dunia yang lain. Nah, maka menurut saya ya masyarakat dunia perlu memikirkan tentang apa nilai-nilai bersama yang harus kita terima sebagai konsensus untuk menjadi pondasi dari peradaban global di masa depan, supaya kita tahu kita ini bermuasyarah, ini bergaul di antara umat manusia yang beragam ini didasarkan atas nilai-nilai apa. Nah, di luar apa yang bisa kita sepakati sebagai konsensus, ya kita nanti harus kita terima sebagai perbedaan yang harus kita tolerir, saling bertoleransi satu sama lain. Nah, ini diperlukan supaya kita tidak kembali lagi kepada konflik antar peradaban seperti yang terjadi di masa lalu, yang nyaris tanpa aturan dan hanya berjalan dengan hukum rimba. Seperti ketika Turki Utsmani kemudian terlibat dalam perang besar-besaran melawan Eropa dalam Perang Dunia Pertama, yang salah satu pemicunya sebetulnya adalah kontroversi di seputar hukum tentang kafir dhimmi. Pada waktu itu muncul desakan dari Eropa Kristen agar Turki menghapuskan hukum tentang kafir dhimmi ini atas penduduk Kristen di wilayah Turki. Ketegangan memuncak sampai kemudian orang-orang Kristen Armenia mendukung tuntutan itu. Orang-orang Kristen Armenia yang tinggal di dalam wilayah Turki itu ikut mendukung tuntutan penghapusan kafir dhimmi. Nah, penguasa Turki pada waktu itu merespon dengan melakukan genosida terhadap orang-orang Armenia, ratusan ribu dibantai. Dan sekarang muncul lagi sebagai tuntutan, terutama dari Eropa Timur terhadap Turki karena masalah genosida ini. Tapi kalau kita lihat dari kacamata, dari sudut pandang Turki sebagai daulah Islamiyah, dan kita ukur dengan dengan fikih yang mapan yang berlaku pada waktu itu, tindakan Turki melakukan genosida terhadap orang Armenia itu mungkin bisa dipandang legal secara fikih, sah, karena orang-orang Armenia ini dianggap kehilangan zimmah, kehilangan hak zimmah, karena mereka berpihak kepada musuh dari daulah Islamiyah, yaitu Turki Utsmani itu. Itu terulang lagi ketika sudah meletus Perang Dunia Pertama itu, yang kemudian bahkan bukan hanya orang Armenia, orang-orang Kristen Yunani juga menjadi korban genosida pada waktu itu. Karena mereka dianggap berpihak kepada musuh, sehingga kehilangan zimmah. Dan padahal zimmah itu satu-satunya satu-satunya jaminan hukum yang membuat mereka bisa hidup dengan selamat. Kalau tidak ada zimmah, halal darahnya itu. Nah, karena hak zimmahnya hilang, ya sudah halal darahnya. Nah, kalau dunia ini tidak menemukan cara untuk mencapai konsensus, ada potensi dan berbahaya sekali, karena akan menjadi lebih keotik. Kalau dulu strukturnya masih ada Turki Utsmani melawan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Kalau sekarang terjadi konflik antar agama seperti ini bisa luar biasa keotik, kacau sekali. Saling serang, saling bunuh di mana-mana tanpa ada bentuk strukturalnya, menjadi kerusuhan sosial di mana-mana. Dan ini sebetulnya dilakukan orang seperti Abdullah
Anzorov atau siapa itu, orang Czechnya yang membunuh Samuel Paty itu. Ya. Kenapa? Karena ya memang di dalam ya saya tidak tahu apakah Abdullah Anzorov ini ngaji fikih apa enggak ya. Tapi kenyataannya di dalam fikih itu ada referensi bahwa orang yang sabun Nabi apalagi sabu Rasulullah SAW berhak ya eligible to kill gitu. Jadi pantas untuk dibunuh. Itu ada di dalam khazanah fikih kita. Nah, dulu mungkin ketika ada struktur politik yang kuat, hak untuk menjatuhkan hukuman ada pada imam atau penguasa. Ya, walaupun ada misalnya yang di antara ulama mungkin Ibnu Katsir kalau tidak salah itu yang tidak memberi batasan, ini hak untuk menjatuhkan hukuman mati ini haknya siapa gitu. Sehingga ya dengan kata lain kalau ada orang yang membunuh seorang, jadi kalau ada orang menghina Islam atau menghina Nabi kemudian dibunuh oleh orang Islam, ya pembunuhnya ini tidak kena hukuman, bebas dari hukuman, karena orang yang menghina Kanjeng Nabi itu sudah halal darahnya lah kira-kira gitu. Nah tapi kalau ini dipraktekkan sekarang kan celaka di dunia fana ini. Karena yang punya hukum macam begitu bukan cuma kita, bukan cuma Islam yang punya hukum seperti itu. Pihak lain juga punya referensi semacam itu saya kira. Dan kecenderungan untuk bersikap supremasis itu ada pada semua kelompok, termasuk kelompok sekularis ekstrim seperti di Eropa Barat itu. Oke. Nah, maka sekali lagi ya kita sebetulnya sudah cukup lama sebetulnya menyerukan pentingnya pihak-pihak yang memang menginginkan masa depan peradaban yang lebih harmonis untuk mulai berbicara dengan jujur tentang masalah-masalah ini dan kemudian mencari jalan keluar bersama-sama. Ya. Kita sudah memulai dengan menyatakan dengan jujur ada masalah apa di dalam Islam yang membuat semua kekacauan yang terjadi. Nah, ini harus dibicarakan. Nah, kalau kita mendengar Islam sedang krisis, ya, mendengar orang kafir mengatakan bahwa Islam sedang mengalami krisis itu saja kemudian kita merasa terhina, ya kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar dari kenyataan adanya krisis ini. Nyatanya krisis kok nggak ngaku gitu loh. Ya harus kita akui supaya kita bisa nyari jalan keluarnya gitu loh. Oke. Dan ini berlaku untuk semua orang, semua kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kiai.